Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Jin Bufan bergumam di dalam hatinya. Dia yakin bahwa Quildan pasti akan mengirimkan seseorang untuk membunuh Xiaoyan. Sementara itu di istana Kaisar Iblis, King Haoran duduk di tahta kaisar dengan jubah darah. Dan para tetua keluarga klan Iblis juga duduk di kedua sisi aula. Mereka sedang mendiskusikan tentang Xiaoyan yang sedang berkonflik dengan Quildan. King Haoran sebenarnya termotivasi ingin membantu Xiaoyan dan melancarkan serangan kepada Quildan. Namun sebelum memutuskan hal ini, dia harus berdiskusi dulu dengan para tetua lainnya. Saat ini diskusi memang sedang berlangsung. Tiba-tiba ada seorang penjaga menghampiri Jin Bufan dan menyerahkan sebuah undangan. Itu sepertinya undangan dari Jin Bufan. King Haoran melihat undangan itu, dia lalu berkata, "Haha, sepertinya ini akan menjadi semakin menarik," ucap dari King Haoran. Sementara itu di perairan Danau Lingbu, Kaisar Zheng Zhongfu juga sedang duduk di haluan kapal. Dia juga menerima undangan ini. Sementara itu di wilayah binatang, King Lin saat ini sedang berdiri di hadapan leluhur suku binatang. Suku binatang lalu berkata kepada King Lin, "Apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu saat ini?" ucap dari leluhur binatang. "Aku tahu leluhur pasti sedang mengkhawatirkan tentang keselamatanku, bukan? Aku sangat berterima kasih kepada leluhur," ucap dari King Lin. "Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, itu sudah wajar. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada gadis suci ras binatang," ucap dari leluhur binatang. King Lin lalu berkata, "Jadi apakah benar seperti apa yang dikatakan leluhur bahwa Anda sendiri dengan Xiaoyan memiliki suatu hubungan?" tanya dari King Lin. Leluhur binatang lalu mengangguk. Dia lalu berkata, "Tetapi kamu tidak perlu terlalu memikirkan ini. Meskipun aku memiliki hubungan dengan Xiaoyan, aku tidak bisa membantunya di masa depan. Semuanya tergantung kepadanya dan dirimu sendiri. Aku juga tahu bahwa kamu itu berasal dari benua yang sama dengan Xiaoyan," ucap dari leluhur binatang. King Lin lalu berkata, "Sepertinya Anda sudah tahu soal ini leluhur," ucap dari King Lin. Setelah itu leluhur suku binatang memandangi King Lin dengan tenang seperti biasanya. Dia berharap King Lin akan mengakui ini sendiri dan menceritakannya kepadanya. Lalu King Lin pun menjelaskan semuanya kepada leluhur binatang. Leluhur binatang pun lalu mendengarkannya dengan tenang. "Baiklah kalau begitu, bantu aku mengirim surat kepada Xiaoyan supaya dia punya waktu untuk datang kepadaku," ucap dari leluhur binatang. "Leluhur, apa yang akan Anda lakukan kepadanya?" King Lin sangat tahu, dia takut bahwa leluhur binatang tidak akan melepaskan Xiaoyan kali ini. "Tenanglah, aku tidak akan mempermalukannya. Aku hanya ingin bicara dengannya," ucap dari leluhur binatang. Melihat leluhur binatang itu tersenyum, hati King Lin pun berangsur-angsur menjadi tenang. Di bagian tenggara yang berjarak sekitar 50.000 mil dari kota raksasa Jucheng, ada hutan belantara yang sepi. Ini adalah wilayah Liga Sangmen. Di tempat inilah Jin Bufan mengundang semua para kaisar. Saat Xiaoyan pergi ke Quildan untuk menemukan istrinya, itu adalah masalah yang kecil dan itu juga masalah pribadi Xiaoyan. Tetapi ternyata semua pasukan kita ada di sana dan klan Yao yang sangat membenci Quildan juga berpihak kepada Xiaoyan. Dan untuk pertama kalinya Quildan menjadi sasaran semua pihak. Jadi setelah kita berhasil menggulingkan Quildan, aku mengusulkan untuk membentuk asosiasi alkemis untuk menggantikan Quildan. Namun semua distributor obat-obatan harus diserahkan kepada Liga Sangmen kali ini, ucap dari Jin Bufan. Para kaisar pun lalu mengangguk. Para kaisar ini tampaknya melihat kekayaan yang tidak berujung di depan mata mereka. Tetapi siapa orang yang tepat untuk menjadi tuan rumah persatuan alkemis ini? Aku menyarankan agar asosiasi alkemis ini diketuai oleh Yao Tian. Bagaimana menurut kalian? Ucap dari Jin Bufan lagi. "Baiklah, jika begitu, aku setuju," ucap dari King Haoran. Yao Tian adalah leluhur klan Yao.
Jika klan Yao bisa menjadi lebih kuat lagi, itu akan membantu pertumbuhan Xiaoyan dan Xiaofu. Tentu saja King Haoran akan mendukungnya. Aku juga setuju, ucap dari Zheng Zhongfu. Para kaisar semua sepakat bahwa Yao Tian akan memimpin persekutuan alkemis di masa depan. Lalu kapan kita akan memulai penyerangan ke Kuildan? Tanya dari King Haoran. Aku rasa mengenai hal itu, Xiaoyan harus menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk membawa mereka keluar dari wilayahnya. Jika perang ini sudah terletus, kita bisa memulainya dengan cepat, ucap dari Zheng Zhongfu. Kalau begitu, bagaimana caranya keamanan Xiaoyan bisa terjamin, ucap dari King Haoran. Ya, jika Kuildan sampai membunuh Xiaoyan pun, kita akan memiliki banyak alasan untuk melakukan penyerangan kepada Kuildan. Karena kita bisa menyerang dengan alasan balas dendam. King Haoran, Kaisar Binatang, dan juga Zhen Bufan lalu mengkerutkan keningnya. Mengapa Anda harus mengorbankan Xiaoyan seperti itu? Xiaoyan adalah seseorang jenius paling luar biasa. Apakah Anda benar-benar tidak peduli sama sekali terhadap Xiaoyan? Ucap dari King Haoran. Ya sudahlah, sudah, kalian tidak perlu bertengkar. Aku pikir kita harus memperhatikan masalah ini dulu. Walaupun Xiaoyan menjadi umpan, tetapi kita juga harus tetap mencoba yang terbaik untuk menjaga keselamatan Xiaoyan. Walaupun dia nanti menjadi sebagai umpan, ucap dari Zhen Bufan. King Haoran lalu berkata, itu memang ada benarnya, tetapi juga kita harus memastikan untuk keselamatan Xiaoyan. Mendengar itu semua orang pun lalu mengangguk. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pastilah akan ada petarung 8 bintang yang dikirim oleh Kuildan untuk membunuhnya. Jadi mungkin aku juga akan mengutus kakek keempat untuk menjaganya, ucap dari King Haoran. Kalau begitu mari kita tunggu kesempatan ini tiba, ucap dari Kaisar Binatang. Segala sesuatunya telah disepakati. Jika nanti ada rencana tentang keamanan Xiaoyan, kita akan membahasnya lagi, ucap dari King Haoran. Baiklah kalau begitu, ayo kita kembali, ucap dari Zheng Zhongfu. Lalu keempat sosok itu menghilang dari tempat pertemuan itu. Di pagi hari, Xiaoyan baru saja bangun dari tidurnya dan Sun Er masih tidur di sampingnya. Sepertinya setelah melewati ratusan ronde dari tadi malam, dia sangatlah letih. Xiaoyan baru saja bangkit dari tidurnya. Dia bangkit dengan tenang dan berpakaian dan berjalan keluar pintu kamarnya, lalu menghirup udara segar yang penuh dengan bunga. Terlihat mukanya sedikit segar setelah berganti oli. Lalu di aula Xiao, sekelompok anggota inti berkumpul. Bagaimana kabar Xiaofu akhir-akhir ini? Ucap dari Xiaoyan. Ya seperti biasa, tidak ada yang berubah, jawab Li Shaolong sambil tersenyum. Xiaoyan lalu mengangguk. Bagaimana dengan Kuildan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ucap dari Xiaoyan. Untuk sekarang masih tidak ada gerakan dari Kuildan, tetapi sepertinya mereka mengirim seseorang untuk mengawasi kita diam-diam, ucap dari Zeni. Kuildan mengawasi kita? Tanya dari Xiaoyan. Ya itu tetapi hanya sekedar analisaku saja. Pasti mereka tidak mungkin berdiam diri saja selama ini. Karena Kaisar Binatang juga telah mengatakan bahwa Kuildan tidak akan mau menyerah. Kita harus lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan kota ini dulu. Jika kamu tidak memiliki urusan yang penting, aku harap kamu tidak meninggalkan kota ini, jawab dari Zeni. Mendengar itu Li Shaolong lalu berkata, sebenarnya kita tidak boleh terjebak di kota ini terus. Ini akan menghambat peningkatan kekuatan Xiaoyan dan pertumbuhan semua orang. Tetapi kita semua telah diperintahkan agar kamu tidak meninggalkan kota ini terlebih dahulu. Kita harus menunggu sampai situasinya menjadi aman, ucap dari Li Shaolong. Mendengar itu Xiaoyan lalu menjawab, baiklah kalau begitu aku akan menghubungi Zheng Wuchen dulu dan bertanya bagaimana situasi di luaran sana, ucap dari Xiaoyan. Lalu sebuah pemberitahuan datang dari gerbang utama. Lapor penetua, klan binatang telah datang ke sini. Setelah beberapa saat, penetua itu telah diantar pergi ke aula. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri menyambutnya. Lalu penetua itu menyerahkan surat kepada Xiaoyan. Surat itu adalah tulisan tangan King Lin. Setelah membaca surat itu, Xiaoyan lalu berkata, leluhur binatang sepertinya ingin bertemu denganku. Apakah penetua tahu apa yang akan diinginkan leluhur binatang dariku? Tanya dari Xiaoyan. Penetua itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi kapan kamu bisa pergi ke sana? Ucap dari penetua itu. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang juga, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan penetua suku binatang lalu memasuki lubang cacing yang mengarah langsung ke wilayah suku binatang.
Penetua suku binatang pun lalu mengantarkan Xiaoyan ke kaki gunung Qingfer, tempat leluhur mereka tinggal. Akhirnya di puncak gunung, Xiaoyan melihat seseorang wanita cantik berdiri tidak jauh darinya. Itu adalah leluhur. Kenapa dia menjadi sangat muda? Ternyata wanita cantik itu memang leluhur suku binatang. Melihat Xiaoyan, leluhur binatang itu lalu tersenyum. Xiaoyan lalu memberi hormat kepada leluhur klan binatang dengan menangkupkan kedua tangannya. Leluhur binatang lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya hubunganmu dengan King Lin tidak sesederhana itu," ucap dari leluhur suku binatang itu. Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana keadaan King Lin sekarang?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, dia baik-baik saja," ucap dari leluhur binatang. "Terima kasih leluhur, tolong sampaikan terima kasihku kepada King Lin," ucap dari Xiaoyan. Leluhur suku binatang lalu mengangguk. Xiaoyan kembali berkata, "Leluhur, bisakah hubunganku dengan King Lin dipublikasikan saja?" tanya dari Xiaoyan. Leluhur suku binatang lalu menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanya dari Xiaoyan. Leluhur suku binatang lalu berkata, "Kamu harus bisa membuktikan pada suku binatang bahwa kamu memenuhi syarat untuk menikahi gadis suci," ucap dari leluhur suku binatang. "Lalu bagaimana agar aku bisa memenuhi syarat untuk menikahi gadis suci?" tanya dari Xiaoyan. "Dengan kekuatanmu," ucap leluhur suku binatang. "Kekuatan? Kekuatan tingkat berapa?" tanya dari Xiaoyan. "Kaisar bintang 8. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit merasa lega. Dia berpikir leluhur suku binatang memintanya untuk mencapai kaisar bintang 9. Leluhur suku binatang lalu berkata, "Aku yakin dengan kemampuanmu akan mudah untuk mencapai kaisar bintang 8. Lalu kenapa aku tidak memintamu untuk mencapai kaisar bintang 9? Itu karena sangatlah sulit untuk mencapai kaisar bintang 9 setelah bencana kuno," ucap dari leluhur suku binatang. Xiaoyan lalu bertanya, "Kenapa sangat sulit untuk menembus kaisar bintang 9 setelah bencana kuno?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, leluhur suku binatang terlihat seperti memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, leluhur suku binatang pun lalu menjelaskan kepada Xiaoyan. Sebelum bencana kuno, kaisar bintang 5 tidaklah langka seperti saat ini. Tidak hanya kaisar bintang 5, bahkan kaisar bintang 9 pun tidak selangka sekarang. Selama kultivasinya tercapai, seseorang bisa menjadi kaisar bintang 9. Saat itu tidak sedikit orang yang mencapai kaisar bintang 9. Suku binatang adalah yang paling cepat dipromosikan daripada ras manusia dan iblis. Sejumlah kaisar bintang 9 jelas jauh lebih banyak daripada manusia dan iblis. Pada saat itu manusia dan iblis secara alami tidak bisa menerimanya. Manusia dan iblis lalu bersatu untuk melawan suku binatang. Pertempuran pun meletus. Untuk mencegah kesalahpahaman yang sama, para kaisar bintang 9 pun merubah aturan promosi dan menjadikannya sangat sulit untuk melakukan promosi. Selain itu, untuk mencapai kaisar bintang 9, kamu harus menyadari tahu. Leluhur suku binatang lalu berkata lagi, "Berkat bantuan kaisar peri, waktu itu aku bisa selamat dari bencana kuno," ucap dari leluhur suku binatang. Xiaoyan pun lalu berkata, "Apakah yang diselamatkan itu hanya leluhur atau ada yang lain? Tetapi bukankah masing-masing ras memiliki satu kaisar bintang 9? tanya dari Xiaoyan. "Ya, kamu benar. Tidak hanya aku. Kaisar peri juga meninggalkan satu kaisar bintang 9 dari masing-masing ras," ucap dari leluhur binatang. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, begitu ya." Xiaoyan sedikit terpikir tentang dan diam. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu berkata, "Leluhur, mungkinkah kamu belum tahu? Aku tidak tahu kenapa dan Dian selalu ingin menyingkirkanku. Dia telah mengirim banyak orang untuk membunuhku beberapa kali," tanya dari Xiaoyan. "Ya, anggap saja itu sebagai rintangan untukmu. Jika kamu bisa tumbuh dalam rintangan seperti itu, kamu akan menjadi sangat kuat," ucap dari leluhur suku binatang. Xiaoyan lalu mengangguk dan tersenyum pahit saat mendengar itu. Xiaoyan memang sudah menganggap Dian sebagai ujian bagi dirinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Singkat cerita, 5 tahun pun telah berlalu. Xiaoyan lalu berjalan ke arah lobi dan dia melihat keluar lewat jendela. Setelah itu dia berbalik dan berkata kepada King Mu'ar, "Mu'ar, makan dan minum di pavilion danau," ucap dari Xiaoyan. King Mu'ar lalu berkata, "Sini, makanlah bersamaku. Apa yang ingin kamu makan?" tanya dari King Mu'ar. "Terserah kamulah. Tetapi kue kacang sepertinya bagus," ucap dari Xiaoyan.
Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu, ucap dari Mu'ar. Tiba-tiba seseorang datang lalu berkata, lapor, ada seseorang yang ingin bertemu dengan penetua, ucap dari orang itu. Xiaoyan lalu berkata, siapa? Tanya dari Xiaoyan. Sepertinya dia bernama Jing Wuchen, ucap dari orang itu. Bawa dia masuk, ucap dari Xiaoyan. Baik pak, laksanakan, ucap dari penjaga itu. Setelah beberapa saat, Jing Wuchen segera masuk. Xiaoyan lalu melihat Jing Wuchen, tetapi tidak seperti Jing Wuchen. Dia menggunakan jubah dan topi jerami. Xiaoyan lalu segera berkata, siapa kamu? Kenapa kamu tidak seperti Jing Wuchen? Tanya dari Xiaoyan. Orang itu lalu tertawa dan berkata, tentu saja ini aku Jing Wuchen, ucap dari orang itu. Orang itu pun membuka topinya. Xiaoyan lalu berkata, sialan, ternyata benar kamu. Tetapi kenapa kamu tidak mengirim pesan dulu sebelumnya? Ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, aku hanya ingin datang diam-diam ke sini, ucap dari Jing Wuchen. Baiklah kalau begitu, mari kita duduk, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan Jing Wuchen pun lalu duduk. Tidak lama Long Yan muncul. Long Yan lalu berkata, hei Jing Wuchen, ucap dari Long Yan. Jing Wuchen lalu berkata, bocah kecil, kemarilah, sepertinya aku merindukanmu, ucap dari Jing Wuchen. Mereka pun lalu mengobrol. Setelah beberapa saat, Li Shaolong dan yang lainnya pun ikut masuk. Jing Wuchen lalu berbicara ke inti permasalahan. Jing Wuchen lalu berkata, baiklah, apa rencanamu selanjutnya? Tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak lagi bisa memikirkannya, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu mengeluarkan kedua gambar dari cincin penyimpanannya. Jing Wuchen lalu berkata, aku akan melakukan perjalanan khusus dan aku berharap bisa membantumu kali ini, ucap dari Jing Wuchen. Jing Wuchen lalu menggaruk-garuk gambar di tangannya dan berkata, retakan ini adalah reruntuhan bencana kuno. Tetapi peta bintang dan peta topografi harus sesuai untuk mengkonfirmasi lokasi spesifiknya. Tetapi dari bencana kuno hingga saat ini, langit berbintang terutama medannya menjadi tidak dapat dikenali. Perlu beberapa waktu untuk menentukan lokasi tepatnya di peta ini, ucap dari Jing Wuchen. Lalu Xiaoyan berkata, lalu jika sudah menemukan tempatnya, bagaimana caranya untuk memasukinya? Tanya dari Xiaoyan. Apakah kamu tahu ada kalimat yang tertulis pada gambar di sisa? Saat yin dan yang di balik rumah harta karun akan terbuka dan mereka yang memiliki kesempatan bisa memasukinya. Aku akan mencari informasi lainnya nanti. Oh ya, pada saat itu juga temanku pernah membaca sebuah buku kuno. Buku itu berisi tentang perjalanan seseorang. Di sana tertulis seseorang itu pergi ke suatu tempat sebelum kematiannya. Dia terkejut saat melihat matahari senja yang seharusnya ke barat tetapi malah bergantung tinggi di udara. Bulan dan langit lalu melayang di air. Matahari adalah yang, bulan adalah yin. Dan proses matahari dan bulan terbalik waktu itu, ucap dari Jing Wuchen. Apakah itu artinya? Tanya dari Xiaoyan. Artinya orang itu hanya selangkah lagi di rumah harta karun yang hilang. Tempat itu berada jauh di utara daratan. Dan tempat itu telah menjadi tempat yang sangat dingin dan tandus sejak dari zaman kuno. Hanya sedikit orang yang pernah mengunjunginya. Terlebih lagi daerah itu selalu memiliki fata morgana. Rumah harta karun tidak akan bisa dimasuki tanpa membukanya, ucap dari Jing Wuchen. Orang-orang mendengar itu lalu mengangguk. Li Shaolong lalu berkata, masalah tersulit yang kita akan hadapi sekarang adalah bagaimana cara kita untuk meninggalkan Xiaofu tanpa diketahui oleh pihak Kuildan, ucap dari Li Shaolong. Jing Wuchen lalu berkata, sekarang Kuildan memang memperketat pengawasan terhadap Xiaofu. Tetapi masih ada satu cara yang tidak akan pernah terpikirkan oleh mereka, ucap dari Jing Wuchen. Orang-orang segera bertanya, apa? Bagaimana caranya? Ucap dari orang-orang. Jing Wuchen lalu menjawab, melewati bawah tanah. Jika kita bisa menggali terowongan bawah tanah, kita bisa meninggalkan kota tanpa disadari oleh mereka, ucap dari Jing Wuchen. Orang-orang lalu terkejut saat mendengar saran dari Jing Wuchen. Jing Wuchen kembali berkata, sebenarnya aku sudah memikirkan metode sejak lama dan aku sudah memulai bekerja. Beberapa anak buahku sangat ahli dalam menggali terowongan, ucap dari Jing Wuchen. Li Shaolong lalu berkata, kota ini sangat besar. Kita perlu menggali ribuan mil agar bisa mencapai luar kota. Dengan hanya waktu setengah bulan memangnya itu bisa? Tanya dari Li Shaolong. Jing Wuchen lalu berkata,
Kita tidak perlu mengarahkannya keluar kota, ucap dari Jing Wucheng. Lalu tanya dari Li Shaolong. Terowongan ini akan mengarah ke rumah tinggal di kota Jucheng. Rumah itu tidak jauh dari Xiaofu. Tempat itu tidak diperhatikan sama sekali oleh pihak musuh. Pada saat itu aku juga akan mengundang seseorang teman yang ahli di bidang Yirong. Orang itu akan menyamarkan diri kalian. Saat kalian sampai di rumah itu, dia akan mengubah penampilan kalian sehingga kalian bisa keluar dengan aman, ucap dari Jing Wucheng. Yirong hampir sama dengan topeng kulit manusia, hanya saja bisa mengubah bentuk seseorang. Long Yan lalu berkata, kenapa tidak memintanya untuk datang ke sini saja sehingga kita tidak perlu menggali terowongan, ucap dari Long Yan. Jing Wucheng lalu berkata, hei bocah, dasar bodoh, Xiaofu sangatlah diawasi oleh Quildan. Seseorang akan sulit untuk keluar dan masuk. Mereka akan pasti mengawasi seseorang yang masuk dan keluar dari Xiaofu. Bagaimana jika kita ketahuan, ucap dari Jing Wucheng. Mendengar itu Long Yan pun diam sejenak. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai sekarang. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.